Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi di dalam nama Tuhan. Saya percaya sepanjang malam kita semua boleh tidur nyenyak, kita boleh menikmati pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita mau datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang dengan mulut yang penuh dengan pujian. Dan biarlah Tuhan yang kita muliakan di dalam seluruh aspek hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami percaya sepanjang malam Engkau memulihkan kekuatan kesehatan kami. Sehingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Untuk kami boleh pakai untuk beraktivitas lagi di sepanjang hari yang baru ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami bersyukur karena semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati bersyukur. Kami datang dengan mulut yang penuh dengan pujian kepada-Mu. Kami mau terus mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami, seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Sukacita kami hanya datangnya daripadamu Tuhan, dan biarlah hati kami terus bersukacita karenamu di dalam-Mu selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang mulia. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Sebab pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan, biarlah hati kami tetap tenang Tuhan. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, yang di
Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu, menanti-nantikan Engkau. Karena sungguh hanya daripadamu lah datangnya pertolongan kami. Sebab itu kami mau terus tinggal dekat padamu, sehingga kami boleh terus mengalami hati yang tenang, dan kami boleh aman dalam perlindungan-Mu. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang setia bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepadamu, merenungkan janji-janji-Mu. Hati kami hanya dipenuhi dengan firman-Mu dan bukan perkara yang lain. Karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu sekali lagi Tuhan, biarlah hati kami hanya dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman-Mu, bukan oleh perkataan-perkataan dunia yang selalu menyebar kekhawatiran dan ketakutan, mengintimidasi kami. Tapi biarlah hati kami dipenuhi dengan firman. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami buka lagi tanah hati kami yang subur untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, dan percaya firman-Mu, sehingga kami melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa membaca firman Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 11 sampai 15. Kita baca ya. Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mencermati memang ini masih satu perikop ya dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua kategori orang. Yang pertama adalah murid-murid Yesus dan yang kedua adalah orang banyak yang berbondong-bondong yang mengerumuni Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu
memang rahasia Allah yang dibukakan kepada manusia. Karena keberadaan Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah dalam rangka Allah itu ingin menyelamatkan manusia. Sehingga Allah melakukan inkarnasi, bukan reinkarnasi ya, tapi inkarnasi menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Nah, Tuhan yang hidup di dalam dunia pada saat itu adalah suatu rencana yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena sejak dunia dijadikan, memang iblis itu melihat Tuhan menciptakan dunia, menciptakan bumi ini, menciptakan manusia. Dan Allah Yahweh Yehowa itu mengasihi manusia. Wah, itu sebenarnya suatu keadaan yang bagi iblis itu tidak senang dia. Sama sekali tidak suka. Bahkan sangat membenci manusia sedemikian rupa sehingga selalu menggoda manusia. Maka pada suatu waktu, pada saat Allah akan turun ke bumi ini menjadi Tuhan Yesus, itu pun iblis juga tahu. Maka iblis menghadang di mana-mana supaya tidak lahir juru selamat. Bapak Ibu pasti ingat ya, bahwa kejadian Tuhan Yesus di muka bumi ini seperti zaman kejadian Nabi Musa lahir. Pada saat Nabi Musa lahir, Fir'aun menyuruh membunuh bayi-bayi laki-laki. Demikian juga pada Yesus, pada saat Tuhan Yesus lahir ke muka bumi, Herodes menyuruh membunuh bayi laki-laki. Nah, tapi iblis kecolongan, Bapak Ibu. Memang itu adalah rencana Allah, rencana Yehowa, rencana Tuhan, Bapa yang sungguh ajaib untuk kita manusia, dan itu terjadi, sehingga kita berbahagia sekarang ya. Tuhan Yesus mengkategorikan murid-muridnya itu sebagai orang yang diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Bapak Ibu, kalau pada saat itu orang melihat Yesus, itu memang sudah dinubuatkan. Dia itu anak tukang kayu, ya, lahir, besar. Masa sih itu adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia? Orang Yahudi itu nggak percaya. Bahkan sampai sekarang pun mereka tidak percaya bahwa Mesias itu sudah lahir. Kepada murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kerajaan surga yaitu Yesus. Nah, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu sudah pada hakikatnya kita hidup di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Nah, itu murid-murid Tuhan Yesus. Ya, orang percaya pada saat ini. Dan kepada orang banyak yang berbondong-bondong itu tidak diberitahukan. Sampai sekarang pun mereka masih menunggu-nunggu Mesias, menunggu-nunggu Juru Selamat. Dan Tuhan juga mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang mempunyai, kita masih bicara dalam perumpamaan tentang seorang penabur ya Bapak Ibu, maka siapa yang mempunyai buah, ya, maka kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ya, buah
Roh yang kemarin kita bicarakan ada 9 buah roh ya. Kalau kita mempunyai kasih, Tuhan akan melimpahkan kasih sedemikian rupa. Sehingga berkelimpahan kasih. Sukacita juga demikian, Bapak Ibu. Sampai pada penguasaan diri. Ya. Semuanya yang kita miliki akan ditambahkan oleh Tuhan sehingga berkelimpahan. Itu yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya. Kenapa kepada orang banyak tidak? Apakah Tuhan itu tidak mengasihi? Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi memang ya kita harus bersyukur, berbahagia bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang percaya. Di Indonesia saja Bapak Ibu, bahkan di Jambi pun ya, kita melihat kan, kita ini jumlahnya enggak sebanyak mereka. Ya. Kita dipilih Tuhan, maka kita bisa menjadi orang percaya. Maka Bapak Ibu jangan takut di masa apapun. Saya mengalami dalam hidup saya ya. Apakah saya ini tidak pernah kekurangan uang? Ya, oh pernah Bapak Ibu, pernah. Tapi Tuhan tetap memberikan jalan supaya kita itu dicukupkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mempunyai buah roh yang tadi saya sebutkan, nah itu kita harus bersyukur karena kita nanti bisa melihat hari lepas hari apa yang kita miliki itu akan bertambah-tambah. Bahkan kesetiaan, penguasaan diri, ya itu pun nggak ujuk-ujuk ya, nggak tiba-tiba menjadi baik, menjadi besar. Tapi sedikit demi sedikit, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan sehingga kita berkelimpahan. Dan kalau kita membaca ayat berikutnya ya Bapak Ibu, apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu suatu keadaan yang kalau menurut saya itu mengerikan ya. Karena Nabi Yesaya mengatakan mereka ya akan mendengar namun tidak mengerti. Mereka akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ya, hatinya ditebalkan ya, hatinya menebal dan telinganya tidak mendengar. Matanya melekat tertutup supaya mereka melihat dengan mata, supaya jangan. Nah, supaya mereka itu jangan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Lalu Tuhan itu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Wah, itu kepada siapa? Ya memang kepada bangsa-bangsa di bumi ini yang tidak mau percaya. Coba Bapak Ibu, kemudian kita harus melihat, lalu apa tugasnya kita? Tugasnya kita yaitu membuat mereka percaya. Kita harus memberitahukan baik dengan kata-kata maupun perbuatan maupun sikap hidup kita supaya banyak orang percaya. Dan itu yakinlah saya karena saya mengalami bahwa itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya menjadi pegawai negeri sampai pensiun itu sekitar 33-34 tahun. Nah, saya menjadi yang minoritas. Juga sekarang saya bekerja di rumah sakit swasta, itu pemiliknya juga
bukan orang percaya. Ada 3 tempat ya. Yang 2 bukan orang percaya, yang 1 miliknya orang percaya, tapi orang beragama Kristen, bukan orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apalagi di saat pandemi seperti ini, tugas kita ini bertambah. Bukan hanya supaya mereka percaya juru selamat, tetapi juga menolong mereka. Bagaimana dalam kondisi kita kesukaran seperti ini, kita tetap harus membagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, tapi pemerintah ini sudah memberi contoh ya Bapak Ibu, memberi mereka dengan bantuan sosial, dengan kebutuhan untuk makan gitu. Nah, itu kita juga harus peka seperti itu Bapak Ibu. Karena bagi orang yang percaya, mati walaupun mati karena COVID ini, tata cara penguburannya itu sepi Bapak Ibu, hanya hamba Tuhan dan 1-2 orang keluarganya yang dekat dan penggali kubur, hanya itu yang boleh hadir Bapak Ibu. Tapi kalau orang percaya itu mati, ya, dia sudah di dalam Tuhan. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Bedanya murid Tuhan dengan orang yang berbondong-bondong, yang orang banyak di sekitar Tuhan Yesus itu. Bagi orang percaya, tadi malam saya mengikuti ibadah penghiburan keluarga yang meninggal. Bapak Ibu, bapak yang meninggal ini masih muda. Anaknya yang paling besar masih SMP. SMP, pasti lebih muda dari Pak Heri lah ya. Nah, saya juga kaget karena sebelum bapak ini meninggal, itu mertuanya meninggal. Tempatnya di Singosari, Malang, Lawang sana. Bapak itu yang meninggal sebelumnya. Itu mertuanya. Nah, waktu mertuanya meninggal, dia itu masih WA-WA dengan saya. Karena memang kita nggak bisa melayat ya ke rumah duka. Kondisi PPKM darurat begini ya. Nah, dia itu memerlukan surat keterangan bahwa mertuanya meninggal bukan karena penyakit infeksi. Supaya bisa dimakamkan, saya nggak tahu ya, makam tertentu di sana, di Malang. Akhirnya saya menolong, coba minta RT RW dulu surat keterangan. Ya, sudah dapat. Untuk dokternya bagaimana? Saya katakan bisa, nanti saya tanda tangani aja. Draftnya begini, saya nggak punya belangkonya, nggak mencetak saya belangko untuk pernyataan memeriksa orang meninggal itu saya enggak punya. Tapi kalau ada surat dari RT RW, ya bisalah dari ceritamu juga karena usianya kan sudah 88 ya. Ya udah saya percaya deh dia meninggal tua gitu karena sudah lama sakitnya. Nah, saya masih WA-WA-an gitu. Saya menunggu Bapak ini datang mengambil surat untuk saya tanda tangani, membawa surat untuk saya tanda tangani, karena katanya itu untuk mengurus akte kematian mertuanya itu. Nah, itu banyak kaitannya Bapak Ibu ya, mungkin dengan pembagian warisan dan sebagainya. Loh, enggak datang-datang. Tahu-tahu hari Sabtu itu jam 2 malam itu berita dia langsung meninggal. Wah, cuma 2 hari jaraknya. Tapi ya puji Tuhan lah, untuk orang yang percaya Yesus itu bagiannya sudah jelas ya. Tuhan katakan kan,
kita itu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Rahasianya diberitahu kepada kita. Maka kalau orang sampai meninggal karena COVID pun, ya memang sudah berada bersama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kalau kita orang yang tidak percaya Yesus, bagaimana? Apa tugas kita? Tugas kita adalah menyampaikan kabar keselamatan, kabar bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Waktu untuk orang percaya dan waktu untuk orang diselamatkan itu hanya hitungannya detik, Bapak Ibu. Saya pernah mendoakan orang mau meninggal. Jadi tadinya dia itu percaya Yesus, tapi karena menikah dia itu menjadi orang yang beragama lain. Tapi pada saat kritis, ya, kok adiknya itu minta saya datang berdoa. Nah, saya katakan, lah itu suaminya itu temanku sekelas. Nah, kalau saya datang ke sana, apa enggak marah dia? Udah Mbak, saya minta tolong, soalnya kakak saya itu udah beberapa hari kondisinya begitu terus. Saya mau dia itu betul-betul mengalami Tuhan itu kehendaknya seperti apa, dia bisa gitu loh kembali kepada Tuhan. Ya saya datang, puji Tuhan waktu itu suaminya pas pulang, pas nggak nunggu di ICU. Nah Tuhan kan punya kehendak dong. Jadi saya berdoa di telinganya, kemudian saya katakan tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu itu reaksinya apa? Kakinya itu menegang. Nah seperti itu. Terus sudah itu saya katakan Nani ya panggilannya, karena teman sekelas benar. Saya katakan, nih, ingat nih, begini-begini gitu. Nah, sudah itu kami pergi ya, pergi. Di lift, saya keluar lift itu ketemu suaminya. Suaminya mau masuk, kata saya, Dar, ya aku ikut berduka cita ya, Nani gini-gini gitu. Oh iya, gitu. Orangnya orang yang betul-betul mereka yang golongan celananya pendek loh Bapak Ibu, celananya di atas mata kaki itu. Jadi saya agak ngeri juga sebelumnya itu sebelum berdoa. Udah gitu, kemudian kami pulang toh. Besoknya Tuhan panggil. Nah, itu lama, Bapak Ibu lama. Sebelum-belumnya kalau saya mendoakan orang itu sebentar loh. Orang percaya menjadi percaya Yesus dan kemudian dipanggil Tuhan. Itu tugas kita Bapak Ibu. Karena apa? Walaupun ada nubuat Nabi Yesaya seperti ini, tetapi Tuhan kan mengatakan begini, ya. Lalu ya, berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sehingga mereka percaya lagi kepada Yesus. Ada toh, kesempatan ada, Tuhan berikan. Maka kita yang menjadi penghubungnya, supaya orang itu tetap menerima kasih karunia untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu yang saya dapat dari renungan pada saat ini, Bapak Ibu, supaya kita ingat juga bahwa sebagai orang percaya, kita mempunyai amanat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, amanat agung untuk memberitakan semua orang supaya semua orang dikaruniakan pengetahuan tentang kerajaan surga. Itu Pak Heri, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Wiyanti. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini tentu ada hal yang harus kita pahami dan kita mengerti, dan nanti akhirnya kita mau syukuri hal itu. Nah, seperti Ibu Mulyanti tadi katakan, ayat-ayat firman Tuhan renungan kita hari ini kan itu masih sangat erat berkaitan dengan
perumpamaan di atasnya. Karena setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang 4 jenis tanah itulah, maka murid-murid bertanya, kenapa kok engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Maka dijawablah oleh Yesus di ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, ayat yang ke-12 ini yang harusnya lebih penting kita pahami, karena ayat ini ada begitu banyak orang salah mengerti. Saya juga berpuluh-puluh tahun seringkali ditanya ayat ini oleh orang Kristen. Nah, yang membuat saya bingung kenapa orang Kristen itu selalu di pikirannya ujung-ujungnya itu tentang uang, sama seperti bicara 30, 60, 100 kali itu dikaitkan dengan berkat. Nah, begitu juga dengan ayat ini. Sering kali orang Kristen tanya, Pak, ayat ini kok gimana sih Tuhan itu? Masa orang tuh sudah punya kok tambah diberi? Nah, orang yang nggak punya malah diambil. Gimana sih Tuhan itu? Saya bilang selalu, lah yang ada di otakmu itu apa? Uang, berkat. Nah, Rudi senyum-senyum. Karena kebanyakan orang Kristen entah isinya otaknya berkat aja melulu yang dipikirin. Padahal sederhana sekali ayat ini, sederhana sekali. Nah, maka saya berharap melalui pencerahan pagi hari ini yang Roh Kudus ingatkan, kita bersyukur, saya katakan tadi. Tapi sebelum kita bersyukur, kita coba periksa hati kita. Kemarin kan kita sudah diajari berapa hari. Coba periksa hati kita. Hati kita ini masih jadi tanah yang keras di pinggir jalan, atau yang berbatu-batu, atau semak belukar, atau kita sudah jadi tanah yang subur. Nah, ada kata kunci dari tanah yang subur, yaitu mereka mendengar, menerima benih itu ditabur, mereka mendengar firman dan mengerti. Nah, kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Nah, makanya ayat itu kemudian Yesus katakan, kepada kamu diberikan apa? Karunia untuk mengetahui, untuk mengerti tentang kerajaan surga, mengerti tentang firman. Nah, tapi kepada mereka tidak. Nah, jadi ayat 12 itu mempunyai apa? Karena kepada siapa mempunyai? Mempunyai apa? Mempunyai karunia untuk mengerti tentang kerajaan surga, mempunyai pengertian kepada firman Tuhan. Artinya kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita akan mempunyai segala sesuatu. Ketika kita mengerti firman, kita percaya firman, kita melakukan firman, maka hidup kita akan menerima segala penggenapan janji Tuhan. Kita akan mengalami hidup penuh damai, sukacita. Kalau hanya bicara soal harta, kan bukankah semua orang banyak yang ngomong gini, harta itu bukan segala-galanya. Ada banyak orang punya harta, tapi nggak punya damai, nggak punya bahagia. Bahkan dia bisa kehilangan segala-gala karena mengejar harta. Tapi orang yang hidup mengerti firman, percaya firman, melakukan firman, dia menjadi orang yang paling berbahagia. Mungkin hartanya nggak banyak, tapi dia penuh sukacita, dia bisa menikmati hidup. Bukankah berkali-kali saya sudah ajar, bicara tentang kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak uang Bapak Ibu. Tapi seperti yang poin juga salah satu tadi disampaikan Ibu Mirianti, yuk ketika kita bisa memberi, itulah hidup dalam kelimpahan. Bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang bisa kita beri. Nah, orang yang hidupnya mengerti tentang kerajaan surga, tentang Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 yang hari-hari ini kita sedang belajar, kita mau praktek benar-benar, tentu hidupnya akan bahagia. Karena dia yakin betul, karena dia ngerti betul tentang kerajaan surga. Nah, sebaliknya, kepada orang yang tidak mempunyai karunia untuk mengerti tentang kerajaan surga, tidak mengerti tentang firman, yang mereka akan kehilangan segalanya. Dan saya berdoa, berharap kita tidak termasuk golongan orang ini, nggak ngerti-ngerti tentang firman Tuhan. Sekalipun sudah lihat mujizat, sudah lihat, dengar tentang kuasa Tuhan, sudah puluhan tahun dengar dan melihat. Tapi tetap aja hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, stres melulu. Dia kehilangan semuanya, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hidupnya hanya dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Kenapa?
Karena mereka nggak mempunyai pengertian tentang kerajaan surga. Mereka nggak ngerti-ngerti, mereka ini anak kerajaan. Dan kerajaannya bukan kerajaan bumi, tapi kerajaan surga, di mana Allah sendiri memerintah sebagai raja. Wow, keren banget pengertian ini Bapak Ibu. Jadi hari ini, mari kita renungkan. Apakah kita sudah menerima karunia untuk mengerti tentang firman? Atau selama ini kita jadi orang Kristen ya hanya sekedar pokoknya dengar firman, tapi ternyata nggak praktek firman. Makanya kehilangan segala sesuatu. Hidupnya nggak penuh damai, hidupnya nggak penuh sukacita, tapi hidupnya justru penuh ketakutan, kecemasan. Makanya seperti Pak Ishak sampaikan semalam, come on hari ini, daripada engkau lebih banyak habiskan waktu dengar nabi palsu itu, hoa itu, berita-berita itu, lebih banyaklah kau dengerin berita surga. Karena kepadamu sudah diberi karunia untuk mengerti. Tapi sering kali kita yang nggak mau mengerti. Kenapa? Karena ditutupi dengan semak belukar, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itu yang mau kita fokus kejar. Sehingga ujung-ujungnya kita kehilangan semuanya. Kalau melihat dan mendengar mujizat, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak sekali lah mendengar kesaksian, melihat kesaksian. Tapi bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita masih menjadi orang yang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera? Tapi saya katakan yuk bersyukur. Kita ini orang-orang yang diberi karunia. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang bisa membuat kita mengerti firman, memahami firman, percaya firman. Sehingga kita menerima segala kekayaan, kemuliaan Tuhan. Jadi pagi hari ini sekali lagi saya berharap kita bersyukur karena kita mempunyai pengertian tentang firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita benar-benar hidup dalam kelimpahan. Nah, jadi sederhana ayat ini, sekali lagi, please jangan selalu dikaitkan dengan uang, harta. Enggak. Ayat ini katakan barang siapa yang mempunyai, maka kepadanya akan diberi. Seperti Ibu Midanti tadi katakan, orang yang mengerti firman Tuhan, benih firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah, maka buahnya akan semakin lebat. Karena Yohanes 15 katakan akan dibersihkan, akan disiangi sehingga semakin banyak buahnya. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai karunia untuk mengerti kerajaan surga, tidak mempunyai karunia untuk mengerti firman, ya udah, hidupnya susah, sesusah-susahnya. Punya uang susah, nggak punya uang susah, sehat susah, sakit apalagi. Apalagi punya pekerjaan juga susah, nggak punya pekerjaan apalagi. Itu tadi, karena hatinya nggak dipenuhi dengan pengertian tentang firman yang mengajar mengucap syukurlah dalam segala keadaan, percayalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, aku Allah Immanuel, aku menyertai engkau. Wow, banyak sekali firman sebenarnya. Makanya seperti ayat-ayat berikutnya, jangan sampai kita seperti mereka. Dengar firman mah udah ratusan bahkan ribuan kali, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Lihat mujizat, aduh puluhan kali, ratusan kali, tapi nggak paham-paham juga. Tapi pagi hari ini saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang mempunyai karunia itu. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita akan hidup di dalam kelimpahan. Karena Yesus bilang seperti itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya serahkan selanjutnya kepada Hengki atau Joni. Silakan. Mari kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari ya Tuhan, di mana setiap kami bisa bangun, datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan, serta merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat karunia-Mu ya Tuhan, kepada kami supaya kami untuk mengerti dan bisa merenungkan Tuhan. Dan kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah kami Tuhan mau mempraktekkan segala apapun yang kami baca, yang kami renungkan, supaya orang-orang juga mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bertumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang terus memampukan kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami terus Tuhan menaruh harapan atas bangsa ini kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini dengan berkat yang melimpah-limpah ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini ada shalom-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu pada saat pandemi ini Tuhan, banyak orang yang susah, banyak orang yang terpapar, banyak orang yang perlu pertolongan ya Tuhan. Kami berdoa, Engkau Tuhan Allah yang menolong. Biarlah Tuhan Allah yang menggerakkan setiap hati kami Tuhan, untuk memperpanjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk menolong orang yang kesukaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menaruh hati Tuhan dalam hidup setiap kami. Setiap orang-orang yang mau menjadi saluran tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, dari Presiden, staf menteri, bahkan jajaran pemerintahan di provinsi, kota juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan setiap pemerintahan kami kesatuan hati ya Tuhan. Biarlah mereka juga akan terus bekerja sama ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini lebih baik Tuhan. Untuk sisi keamanan Tuhan juga memberikan yang keamanan yang terbaik. Dan juga sisi dari perekonomian Tuhan juga akan memberkati perekonomian bangsa Indonesia untuk membawa lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur buat Pak Heri ya Tuhan, yang hari demi hari terus dipulihkan, dan juga di mana oksigennya sudah lepas Tuhan. Kami percaya kesehatan, pemulihan yang terbaik Tuhan berikan kepada Pak Heri ya Tuhan. Dan juga hamba juga berdoa buat Papa dan Mama hamba-Mu yang hari demi hari juga lebih baik. Hamba juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan. Terima kasih. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari lepas hari semua karena pertolongan-Mu, karena tangan-Mu memegang hidup kami Bapak. Pagi hari ini Engkau tolong setiap firman yang sudah kami terima. Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkau tolong kami supaya kami tidak mempunyai hati yang menebal Tuhan, seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Tapi Tuhan tolong jagai hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan boleh membawa berkat, boleh kami lakukan Tuhan. Tidak dengan sia-sia, tetapi firman yang hidup yang tinggal dalam kami ya Bapa. Terima kasih pagi hari ini Bapa buat firman-Mu. Pimpin kami setiap hari ini Tuhan, baik dalam pekerjaan, dimanapun kami berada, bahkan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan tolong. Roh Kudus tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini, biarlah damai sejahtera Allah turun tinggal menyertai dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat pagi. Selamat Tuhan berkati. Tuhan.